Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahalla al-liqa'a wa harrama az-zirah. Walhamdulillahi alladzi ja'alana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berkumpul menyaksikan kedua anak kita duduk di pelaminan. Mudah-mudahan keduanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kesehatan, kekuatan dalam menjalankan rumah tangganya, insyaallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa pernikahan itu penting. Pernikahan itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam hadisnya, tanakahu taktsuru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah kalian supaya engkau banyak, kalian banyak. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasurume makin to lima bene serekwang mengi migay wijatta, migay anakta. Kenapa kalau banyak keturunan, banyak anak? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Ternyata Rasulullah membanggakan kita di hari kemudian di hadapan para umat-umat yang lain. Jadi tabe yang belum ada anaknya silakan bikin cepat. Yang sudah banyak anaknya ditambah lagi. Yang ketiga saya tidak mau bilang. Ada yang ketiga. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membanggakan kita di hadapan para umat-umat yang lain di hari kiamat. Fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Kemudian para sahabat, ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas ya. Ini Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa ibadatun an-nikahu khairun min ibadati sana. Ibnu Abbas mengatakan bahwa menikah itu jauh lebih utama, jauh lebih penting daripada beribadah 1 tahun. Coba-coba kalau kita dikasih pilihan, mana kita pilih, menikah lagi atau salat tahajud 1 tahun? Pasti menikah toh. Pasti menikah. Dan itu sudah sesuai dengan anjuran Rasulullah bahwa ternyata yiru alai benengangi alat kainangi masarulak binaye sampayangi sitong mater-ter. Kemudian seorang sahabat juga yang bernama Ibnu Mas'ud. Ini Ibnu Mas'ud pernah suatu ketika terjadi perang ya. Terjadi perang. Ternyata dia celaka di saat terjadinya perang membela Islam. Akan ditombak bebuana. Akhirnya keluar isi perutnya. Ketika keluar isi perutnya, apa pesannya kepada para sahabat yang lain? Nikahkan aku,
zawijuni, nikahkan aku. Para sahabat bertanya, pek ko je carana mo ko ipak bene itu na meron je itu mate ni. Tatare ni perlu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Nikahkan aku secepatnya supaya saya menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak dalam kondisi membujang. Ternyata masiri si runtuh Allah taala yeko degaga bene. Masih banyak anak muda di sini, termasuk Habib Niar masih anak muda. Kembali jadi anak muda. Kemudian satu lagi sahabat ya, seorang sahabat yang kita kenal semua, pendiri mazhab Ahmad bin Hambali. Ahmad bin Hambal ini ternyata suatu ketika meninggal istrinya, mati benena. Waktu mati benena pada hari itu meninggal istrinya. Besoknya dia minta segera dinikahkan. Aku tanya keluarganya, ya Syekh Ahmad bin Hambal, kenapa begitu cepat kita mau dinikahkan? Yuan ni mana jatuh nama ate denetan, mericak mobil kuburunan, manakah masih jalan ke kilometer beni? Apa kata Ahmad bin Hambal pada saat itu? Saya mau menikah secepatnya karena saya tidak mau melalui malam-malam berikutnya dalam kondisi membujang. Ternyata mewatak balik kokalolo tahu. Ternyata anak-anak muda yang tidak punya istri. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika ada anak muda yang tidak mau menikah, ada bujang yang tidak mau menikah, falaisa minni, bukan umatku, kata Rasulullah SAW. An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, dalam menjalankan proses pernikahan ini di antara kita Bugis Makassar, baik yang ada di Palu, baik yang ada di Makassar, memang kadang kita ini ada orang-orang atau ada oknum-oknum tertentu ya, yang sering menggagalkan perencanaan pernikahan. Gara-gara apa? Gara-gara mahar. Gara-gara dibalancak, gara-gara dimendek. Memang agama kita, Rasulullah SAW sangat menganjurkan supaya mahar itu tinggi, supaya mahar itu mahal. Memang mahar pernikahan yang paling baik adalah pernikahan yang tinggi maharnya. Tapi bagaimana kalau si laki-laki yang ingin melamar tidak punya uang yang banyak, tidak punya harta yang melimpah? Apakah kita rela menggagalkan mereka dengan persoalan mahar? Tentu kalau kita menghalangi mereka, maka siap-siaplah Rasulullah SAW la sakar kimati Rasulullah. Falaisa minni. Ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, nikahkan aku dengan dirimu. Ternyata ada wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah terdiam. Ternyata para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah SAW mendekat kepada Rasulullah berkobi-kobi, ya Rasulullah, kalau kita tidak mau serahkan ke saya. Kenapa barang-barang seperti itu ditolak, wahai Rasulullah? Pada saat itu Rasulullah mengatakan pada sahabatnya, wanita ini melamarku dan saya tidak mau. Kalau kamu mau menikahi wanita ini, segera cari mahar. Maka bergegaslah sahabat pada saat itu mencari pekerjaan. Ada yang pergi menjadi kuli, ada yang pergi menjadi pekerja. Ternyata setelah dia
uang, mencari pekerjaan untuk mendapatkan mahar, datang kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah cari pekerjaan, tapi saya tidak dapat apa-apa. Saya tidak dapat persiapan untuk saya berikan kepada wanita itu sebagai mahar. Apa kata Rasulullah? Tidak bisa dinikahi orang kalau tidak ada mahar. Tidak ada lagi barang gratis sekarang. Akhirnya apa kata sahabat ini? Bagaimana ya Rasulullah kalau sekiranya saya tidak bisa mendapatkan lagi mahar untuk wanita ini? Apa kata Rasulullah? Walau hatman minal hadid. Kalau kau tidak bisa dapat uang, tidak bisa dapat sawah, tidak bisa dapat rumah, tidak bisa dapat mobil, walau hatman minal hadid, walaupun sebuah cincin yang terbuat dari besi. Artinya apa? Artinya mahar itu yang penting ada, tidak mesti mahar. Rasulullah mengungkapkan hadis itu, walau hatman minal hadid, ini adalah kemudahan bagi anak-anak muda yang belum menikah. Banyak orang-orang tua yang tidak mau menerima lamaran gara-gara laki-laki yang melamar itu bukan PNS. Banyak ibu-ibu yang tidak mau menerima lamaran karena mobilnya laki-laki itu cuma Avanza, tidak punya Alfa. Hati-hati ya, hati-hati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu faqbaluhu, wa illam takun fitnatun wa fasadun kabir." Apabila telah datang seorang laki-laki yang melamar, tardawna dinahu, sudah bagus agamanya, wa khuluquhu, sudah bagus akhlaknya, faqbaluhu, terima lalu. Terima. Kapan kau tidak mau terima lamaran mereka itu? Hati-hati kata Rasulullah, wa illam takun fitnatun wa fasadun kabir. Itu akan menjadi fitnah yang besar dan akan menjadi kerusakan yang sangat luar biasa. Hati-hati Bapak Ibu, jika terjadi hal yang sedemikian yang seperti ini dalam lingkungan keluarga, kalau perlu mudahkan mereka. Apa saja yang ada, yang memiliki, ayo kita pergi bicara baik-baik supaya pernikahan itu akan dilangsungkan. Seorang nabi yang bernama Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ketika mau menikah, dia melintasi suatu kaum. Dia lihat ada perempuan yang sementara menunggu kerumunan orang yang memperebutkan air pada saat itu di daerah Madian. Musa bertanya kepada wanita itu, "Ya ukhti, kenapa kau tidak berdesak-desakan dengan orang lain?" Apa kata perempuan ini? "Saya tidak bisa berdesakan, tidak bisa berlomba, tidak bisa berebutan seperti mereka." Innahu laqawiyyun amin. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat kuat. Ternyata pada saat itu Musa merasa peduli kepada wanita itu, dia ambil embernya, dia ambil galonnya, kemudian membantunya untuk diisikan air di tempat yang ditempati orang berebut. Ternyata setelah itu dia bawakan, ini air tahe sudah penuh nih. Dia bilang, "Kalau begitu terima kasih banyak, saya segera kembali ke rumah." Tiba di rumahnya, ketemu dengan bapaknya. Bapaknya heran, "Kenapa begitu cepat kau dapat air? Biasanya kau tiba di sini setelah maghrib. Kenapa sebelum maghrib kau sudah tiba di sini?" Apa kata anaknya yang cewek itu? "Ada seorang laki-laki yang membantu kami. Dia adalah pemuda yang sangat kuat." Akhirnya apa yang terjadi pada saat itu? Orang tua daripada perempuan ini yang tidak lain adalah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib mengatakan kepada putrinya, "Wahai putriku, segera nyusul ke laki-laki itu, panggilkan ke sini." Ternyata setelah dia panggil, maka datanglah si Musa ini. Apa kata Nabi Syuaib? "Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj." Wahai
wahai laki-laki, wahai pemuda, yang tidak lain adalah si Musa, ini uridu an unkihaka, melokak pasialan ku si bawa anakku. Iko pilih, kebetulan anak saya ada 2, silahkan pilih. Kira-kira kalau kita disuruh pilih cantik mana, maka dewa digoyang 2. Bisa diambil kedua-duanya. Terus Musa mengatakan bahwa si bapak mau menikahkan saya dengan putrinya, saya ini tidak punya mahar. Saya tidak punya mahar. Apa kata bapaknya? Kalau kau tidak punya uang, tidak punya mahar, ini uridu an unkihaka idam tadayhataini ala an ta'jurani samanya hijab. Ta'jurani samanya hijab. Kalau kau tidak punya mahar, tidak punya uang, cukup kau gembalakan kambingku ini 8 hijab, 8 tahun. Arwah haji. Jadi kalau ada laki-laki lamar ya nata, ya tidak ada maharnya, tidak ada uangnya, coba-coba tawari kalau ada kambing tak. Bila jangan ada maharmu tapi peliharakan mah ini sapiku 8 tahun. Kemudian si Syuaib ini mengatakan samanya hijab wa in atmamta 10 famin indi. Jika kau tidak mampu tidak merasa tidak cukup 8 tahun, melo kau boleh tambah-tambahnya ke pagana ke 10 tahun. Famin indi wa ma uridu an asyukka alaih. Saya tidak akan mempersulit diri untuk menikahkan aku denganmu. Apa yang terkandung dalam ayat ini ternyata itu tadi, mahar itu tidak boleh dipersulit. Baik pada zaman nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, juga pada masa Nabi Syuaib dan Nabi Musa AS. Ini banyak sekali terjadi di kalangan kita, kalangan Bugis Makassar. Gara-gara uang panai, gara-gara uang belanja, akhirnya pernikahan itu tidak bisa terlaksana. Disinilah dibutuhkan orang-orang yang sangat bijak menjadi fasilitator supaya pernikahan itu bisa berlangsung. Saya sering membantu orang pergi melamar. Ya. Kalau misalnya dia pasang misalnya 100 juta atau 40 juta. Sementara pihak laki-laki cuma menyanggupi 35 juta, terpaksa kita yang pergi melamar ini mewakili pergi melamar, tidak ngomong-ngomong ditambahkan saja 2 juta. Supaya apa? Supaya pernikahan mereka itu bisa berlangsung dan kita ini insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW sangat senang ketika ada pernikahan. Begitu umatnya memudahkan pernikahan. Mudah-mudahan Adinda Sayyid Ali Humaini bin Himyar bin Mahmud Ar-Rumi yang pada hari ini kebetulan Ibunda Syarifah Fatimah sudah tidak bisa hadir menyaksikan anaknya duduk bersanding pada sore hari ini. Mudah-mudahan kuburannya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diampuni, mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im. Kemudian Adinda Muhammad Ali Rumi, di samping kita itu adalah seorang wanita. Beliau adalah putri dari Habib Sayyid Saleh Al-Kab. Kemarin ketika dinikahkan oleh Syekh Al-Habib Ali Muhammad Al-Jufri, pada saat itu tanggung jawab yang diserahkan oleh Habib Sayyid Saleh kepada Habib Ali Muhammad Al-Jufri pada saat Anda dinikahkan, tanggung jawab yang harusnya dimiliki selama ini oleh Habib Sayyid Saleh itu berpindah tangan tanggung jawabnya kepada Anda sebagai seorang suami. Perlu Anda ketahui bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga bukan persoalan kecil, bukan persoalan yang mudah. Banyak hal-hal nanti yang akan muncul di saat kita pengantin baru masih berbunga-bunga kehidupan kita.
Tapi kira-kira nanti 1 bulan 2 bulan sudah mulai muncul ombak, sudah mulai muncul gelombang. Maka Sayyid Ali Al-Humaini perlu memahami bahwa penciptaan wanita itu dari tulang rusuk yang paling beda. Hulikatil mar'atu min dilak. Bila mana besok kita temukan kelemahan-kelemahan yang ada pada istri kita, memang begitulah penciptaannya dari Allah Subhanahu. Kitalah yang harus meluluhkan. Kita harus meluruskan sesuatu yang bengkok. Tapi dalam meluruskan sesuatu yang bengkok itu tidak mesti dengan kekuatan yang begitu kuat. Rasulullah mengatakan, in aqamtaha kasartaha. Jika kau begitu kuat murakkoi, maka akan terjadi patah. Jadi kalau kau pintar menghadapi tulang rusuk yang bengkok itu dengan memberikan daun seledri, dengan memberikan daun salam, insyaallah rumah tangga kita ini kita bisa jalani sampai sempurna pakai usir, insyaallah. Mudah-mudahan keduanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberkati kehidupan rumah tangganya, insyaallah. Akhirnya papolai buah-buah tanpa jinah, insyaallah. Siap-siap ke tahun depan atau 9 bulan ke depan kita diundang untuk menghadiri acara akikah. Saya tidak tahu apakah di rumah sana atau di jalan nangka, insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami